Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Hamdi dari kelas MSDM 18A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Apa itu penilaian kinerja? Pengertian penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya. Penilaian kinerja disebut juga sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk memberitahukan kepada karyawan sejauh mana kinerja mereka dan imbalan yang akan mereka dapatkan. Penilaian kinerja juga bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik pada karyawan yang akan mengembangkan karyawan dan juga keefektifan organisasi. Jadi ini ada 10 ya. Yang pertama yaitu perbaikan prestasi kerja. Ini yaitu umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga yaitu keputusan penempatan. Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan, demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur karir tertentu yang harus diteliti. Keenam, penyimpangan proses stepping. Kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur stepping departemen personalia. Yang ketujuh, ketidakakuratan informasional. Potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi, analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia. Yang kedelapan, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan. Berdasarkan pertimbangan kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kesembilan yaitu kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. Yang ke-10, tantangan-tantangan eksternal. Terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, departemen personalia mungkin dapat menawarkan kayak semacam bantuan. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian kinerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan. Pertama yaitu hasil kerja individu.
Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Yang kedua, perilaku. Pada banyak jabatan sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian, sebab perilaku merupakan faktor penentu efektivitas kerja karyawan. Perilaku yang dinilai tidak selalu perilaku yang secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Yang penting, perilaku tersebut membantu efektivitas kerja organisasi. Yang ketiga, traits adalah karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Ini adalah kriteria penilaian yang paling lemah, karena dari ketiga kriteria yang ada, traits adalah yang paling jauh dari performa individu yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penilaian kerja. Menurut Mathis dan Jackson pada tahun 2006, berdasarkan orientasi waktu yang digunakan, penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu penilaian kinerja berorientasi masa lalu dan masa depan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Lanjut slide yang selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu. Karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan-perbaikan prestasi. Teknik-teknik penilaian ini adalah sebagai berikut. Baik, kita masih membahas orientasi di masa lalu atau bisa kita bilang yaitu kenangan. Nah, yang pertama yaitu skala peringkat dalam kurung rating scale. Penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Yang kedua, daftar pertanyaan. Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai hanya perlu memilih pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Yang ketiga, metode dengan pilihan terarah. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya memiliki nilai yang sama. Yang keempat, metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilaian atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan oleh profesional. Yang keenam, skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu. Yang ketujuh, metode peninjauan lapangan. Penilai turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari sumber daya manusia.
Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. 8. Tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan berupa tertulis dan peragaan. Syaratnya, tes harus valid dan reliable. Selanjutnya yaitu metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Metode ini jadi ada 5. Nanti bakalan ada di slide yang selanjutnya. Next. Oke, yang pertama yaitu penilaian diri sendiri. Ini adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu manajemen berdasarkan sasaran. Ini berdasarkan sasaran merupakan satu bentuk penilaian di mana karyawan bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Yang ketiga, implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO, Management by Objective. MBO digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Keberhasilan dari penilaian kinerja tergantung pada pendekatan yang konsisten untuk mendapatkan perbandingan hasil, ukuran, dan standar yang jelas. Selain penilaian harus bebas dari bias. Yang keempat, penilaian dengan psikolog. Penilaian dengan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja masa lalu. 5. Pusat penilaian. Penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dan beragam penilai pusat-pusat penilaian. Sebagai bentuk standar pekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai ganda. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau materi-materi yang kurang dari saya. Mohon untuk dimaafkan. Saya Hilal Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.